Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang harus masuk lagi di laporan DK atau tadi data kinerja adalah judul penelitian. Judul penelitian di TPS saja. TS-2 sampai TS. Sumber penelitian, sumber pembiayaan mandiri atau dari perguruan tinggi, luar negeri, dalam negeri. Jumlah berapa? Saya kira cukup jelas lah ini ya. Saya tidak perlu baca semua kalau ini. Saya lompati saja sampai ke akademia, dosen. Luaran penelitian. Luaran penelitian misalnya HAKI, paten, atau cipta yang diperoleh oleh DTPS. Kalau ini semua sudah menggunakan term DTPS. Jangan semua dosen tetap dituliskan. Hanya yang diminta hanya DTPS saja dalam 3 tahun terakhir. Terus saya teruskan sampai pada buku ber-ISBN atau book chapter juga di sini masuk. Berikutnya standar 4, keuangan dan sarana prasarana. Benar kan? Tadinya saya katakan kayak membuat borang. Ya sudah, borang 9 kriteria itu. Keuangan dan sarpras perlu dimasukkan. BOP, biaya operasional pendidikan, dengan segala rinciannya dimasukkan. Mohon maaf, ini yang kemarin saya dan kawan-kawan di LPM Surabaya juga mendiskusikan ini. Ke depan, sekarang sudah mulai masuk di laman PDDikti itu. Ke depan, termasuk keuangan, sarpras, IKU IKT, ya, IKU IKT bukan UKT, IKU IKT itu akan terintegrasi dengan PDDikti. Jadi ketika membuat borang, nanti prodi-prodi sudah tidak bisa lagi ngarang di sini. Karena di PDDikti segala bentuk keuangan, sumber-sumber keuangan, nominal keuangan itu nanti diunggah di PDDikti. Sehingga itu akan terbaca juga oleh PDDikti. Nah, jadi semakin hari PDDikti itu semakin mengembangkan sayapnya sehingga semakin lebar monitoringnya, pantauannya semakin lebar, bisa kemana-mana bahkan sampai pada keuangan, nominalnya berapa, sumber-sumbernya dari mana, itu akan tampak nanti di PDDikti. Sehingga benar-benar PDDikti itu menjadi kayak malaikat yang banyak mata bisa melihat kemana saja, apa saja yang ada di prodi itu akan dimonitor oleh PDDikti. Kalau sudah begitu maka apa yang ada di perguruan tinggi harus kita tata, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya di pendidikan sudah ya, biaya sarpras sudah ya, kita pendidikan. Nah, ini kok ada coretan ini. Mohon maaf ya, ini saya tak menghilangkan coretan ini dulu ini. Ditutup dulu mungkin Prof, ditutup baru dibuka lagi Prof. Iya, tutup dulu ya. Kok tiba-tiba ada soretan, nggak tahu tadi dari mana ini.
Maaf, saya tadi mau memindahkan, tidak tahu tuh kenapa kok tercoret. Saya Sarwan Iya. daripada maaf saya. Oh, mohon maaf saya tutup dulu ya. Tutup. Saya tutup dulu. Share stop ya. sorry. Oke, lah ini. Saya nggak tahu nggak. Saya karena mau memindahkan ini tadi mau mutar. Ya. Mau Apa, pindah sudah? ini. Aduh. Maaf. Oke. Nggak tahu tempatnya. Dulu saja makan. Ibu kalian. Ini di sini. Tadi kita sampai ini ya. Sudah muncul lagi? Apa sudah sampai lagi? Halo? Apa sudah tampil di layar Bapak Ibu? Belum. Oh, belum ya. Bentar. Sudah tampil? Udah, Prof. Baik, saya teruskan lagi ya. Berikutnya pada kurikulum pendidikan ya. Pendidikan isinya ada kurikulum dan pembelajaran. Kita diminta untuk menuliskan struktur program ya, dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum prodi yang berlaku pada saat TS dengan format seperti pada tabel berikut. Ini kolomnya, semesternya ditulis, kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, mata kuliah kompetensinya apa. Nah ini itu dituliskan semua di sini sesuai dengan form yang sudah ada. Saya kira itu tinggal memasukkan data saja, Bapak Ibu bisa masukkan. Obat kredit dan capaian pembelajaran seperti yang ada di kurikulum KKNI kita itu. Berikutnya yang 5.2, integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Tuliskan judul penelitian atau PKM di TPS yang terintegrasi ke dalam pembelajaran atau pengembangan mata kuliah dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Jadi kita diminta menuliskan judul penelitian ya atau judul pengabdian masyarakat para Bapak Ibu dosen di TPS loh ya, yang itu diintegrasikan dalam pembelajaran mata kuliahnya. Jadi misalnya ada dosen statistik, kemudian dosen statistik Pak Ahmad itu misalnya namanya Pak Ahmad, dalam merancang silabus mata kuliah statistik, beliau juga menggunakan data penelitian yang ia lakukan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ia lakukan yang berkenaan dengan statistik. Misalnya aplikasi data kependudukan, misalnya menghitung jumlah penduduk partisipasi dalam pemilu. Gitu ya. Misalnya dia meneliti tentang pemilu, berapa persen partisipasi masyarakat dalam pemilu, pilkada. Nah, data penelitian itu di RPS diintegrasikan, linknya itu dimasukkan dalam RPS dan juga digunakan sebagai sumber dalam pembelajaran oleh dosen statistik itu. Demikian halnya pengabdian masyarakat tentang apa yang berkenaan dengan penelitian dengan statistik ya, dengan statistik atau penggunaan statistik di masyarakat di lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, ia gunakan juga dilingkan, diambil linknya dan linknya dicantolkan di RPS yang ia ajar, mata kuliah yang dia ajar. Itu yang dimaksud integrasi. Atau juga bentuk lain. Dosen mata kuliah metode penelitian misalnya. Metode penelitian.
menggunakan metode penelitian itu diintegrasikan praktek penelitian. Nah, praktek penelitian diintegrasikan dalam pembelajaran mata kuliah itu. Jadi pengamalan ya, pengamalan penerapan penelitian lalu diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran atau di kampusnya teoretiknya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu semua sudah sangat memahami lah tentang integrasi ini. Itu tolong dituliskan judul penelitiannya. Jadi bukan hanya ditulis dosennya, tapi ada judul penelitian apa? Karena itu penelitian yang ya namanya penelitiannya ada proses, ada laporan penelitian gitu ya. Lalu baru nama dosennya siapa, mata kuliahnya apa, bentuk integrasinya apa. Bentuk integrasi misalnya menjadikan hasil penelitian dan pengabdian sebagai salah satu input sumber dalam mata kuliah itu, pendalaman mata kuliah. Ini bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, bab subbab dalam buku ajar atau bentuk lain yang relevan. Baik, kita lanjut pada kepuasan mahasiswa. Oke, ini saya kira juga kita lanjut aja karena ini toh data-data angka. Berikutnya penelitian dosen, pengabdian masyarakat dosen, luaran dan capaian Tridharma yang 8. Luaran Tridharma dan capaiannya apa? Jadi jumlah lulusan itu luaran. Jumlah lulusan IPK kumulatif minimal berapa, maksimal berapa, rata-rata berapa selama 3 tahun terakhir. Prestasi mahasiswa, prestasi akademik mahasiswa, prestasi non akademik mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Kayak tadi di tahap 1 tadi juga sudah ada ini. Nah, tahap 1, tapi yang ini artinya kita menuliskan. Kalau tahap 1 kan Bapak Ibu tidak berbuat apa-apa. Itu cukup PD Dikti yang akan dilihat oleh BNPT. Kalau ini kita menuliskan di Pora 83, efektivitas dan produktivitas perkuliahan. Lalu daya saing lulusan. Berikutnya waktu tunggu lulusan. Nah, ini tracingnya harus kuat Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita bicara ini berarti bicara transfer study. Karena sudah ada waktu tunggu lulusan, tunggu sampai dia mendapat pekerjaan. Nah ini, jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama. Mendapat pekerjaan yang pertama itu berapa bulan? Waktu tunggu kurang dari 6 bulan. Waktu tunggu kurang dari sama dengan 6 bulan. Ya, kalau kurang 6 bulan ini, kemudian lebih dari 18 bulan. Ini 6 sampai 18 bulan. Yang tengah 6 sampai 18 bulan. Kalau yang paling kanan lebih dari 1,5 tahun alias 18 bulan. Kita tidak bisa melakukan ini kalau tidak ada data tracingnya. Yang kedua, kesesuaian bidang kerja. Ini monggo nanti tracingnya dipelajari. Lalu kinerja lulusan, tempat kerja lulusan, jumlah lulusan terlacak yang bekerja berdasarkan tingkat atau ukuran tempat kerja. Nah, ini sangat detail sekali pantauan BNPT ini. Ya, monggo nanti tracingnya lah digunakan itu. Kepuasan pengguna lulusan harus ada tracing juga. Dan ini Bapak Ibu, ini tidak boleh manual ini. Kita perlu tahu di SK. Kita kalau sudah pernah membaca ISK, yaitu data ISK itu bisa dipakai di sini. Ini harus terintegrasi di universitas. Maka semua pimpinan perguruan tinggi
harus mulai care dengan bagaimana cara melakukan tracing. Itu harus terintegrasi di perguruan tinggi, tidak parsial. Yang kedua, datanya juga data yang bisa diakses. Berarti harus sudah menggunakan online. Bisa diakses oleh semua orang di sini. Jadi kalau ada asesor, nanti asesor baca, maka asesor juga harus, asesor hendaknya bisa mengklik sehingga bisa mengetahui bagaimana jumlah lulusan yang sudah beredar, sudah bekerja di masyarakat itu bagaimana mereka. Itu harus datanya harus by system di situ. Makanya sistemik di universitas itu di situ perlunya. Berikutnya luaran penelitian dan PKM mahasiswa. Tuliskan jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPR dalam 3 tahun terakhir dengan format sebagai berikut. Nah ini publikasi mahasiswa baik mandiri maupun dengan DTPS. Baik, itu sudah selesai Bapak Ibu tentang dokumen 1, yaitu dokumen data kinerja yang mirip dengan LKPS tadi. Berikutnya, dokumen 2 adalah laporan evaluasi kinerja. Perguruan tinggi atau UPPS dan program studi menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Ringkasan eksekutif, yang kedua isinya laporan evaluasi kinerja, meliputi visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. 3. Mahasiswa. 4. Sumber daya manusia. 5. Keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian. 8. Pengabdian masyarakat. Dan 9. Luaran dan capaian tridharma. Yang ini maksudnya laporan evaluasinya. Jadi bukan lagi angka. Jangan lagi membuat tabel-tabel di sini. Di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan evaluasi internal. Kita mengevaluasi diri sendiri, self evaluation kita, maka disebut laporan evaluasi. Kayak LED itu. Kalau ada data menurun, maka harus bisa menjelaskan mengapa menurunnya. Menurunnya jumlah mahasiswa. Kalau ada data prestasi mahasiswa yang menurun, misalnya, itu harus ada reasoningnya. Mengapa evaluasi IPK mahasiswa juga menurun? Itu namanya evaluasi. SDM terkait dengan sumber daya tendik misalnya. Tendiknya sangat minim, padahal jumlah mahasiswanya sangat banyak. Apa sebabnya? Dan bagaimana solusinya? Nah, itu analisis SWOT, ya. Analisis SWOT harus bisa bicara di sini. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa kekuatan SDM tendik itu, apa kelemahannya, apa peluang dan tantangannya, apa peluang yang ada, dan apa treatmentnya atau tantangan, ancaman yang ada di depan tendik kita. Semua item ini harus bisa dijelaskan dengan analisis SWOT. Atau analisis lain yang relevan. Boleh tidak SWOT, boleh, tidak harus itu. Tapi relevan dengan evaluasi diri program studi itu. Lalu yang ketiga, berisi kesimpulan atau hasil evaluasi, ya. Kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja dan tindak lanjut. Setelah dilakukan bedah dengan analisis SWOT, jadi sudah lengkap semua, what-nya kena, how-nya kena, who-nya kena, when, where, why-nya kena, maka bagaimana kesimpulan hasil evaluasi itu? Jangan dibiarkan titik. Maka masuk ke yang ketiga. Setelah melakukan analisis itu,
maka harus ada kesimpulannya bagaimana. Dan tindak lanjut, jangan lupa, tindak lanjut what next-nya harus nampak. Kedepannya harus bagaimana prodi ini. Ketika jumlah mahasiswa menurun atau IPK menurun, maka what next-nya, kedepannya bagaimana? Apa tindak lanjut untuk meningkatkan kembali jumlah mahasiswa maupun IPK yang diraih oleh mahasiswa. Itu isi dari LEK. Ya persis seperti LED lah. Saya tidak usah membuka satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini persis Bapak Ibu tentu sudah paham semua dengan cara membuat LED. Jadi tidak perlu saya berikan komentar tentang apa yang harus ada di LEK itu. Yang sering terjadi aja, berdasar pengalaman saya sampaikan. Berdasar pengalaman saya membaca LEK maupun LED, itu seringkali prodi itu memvonis sesuatu sebelum menampilkan data. Ya, tolong ini diperhatikan, jangan sampai prodi UPPS itu menghakimi diri sendiri. Sudah baik, misalnya kata-kata sudah baik, nah, itu berdasar yang terjadi selama ini, misalnya proses tata kelola di prodi sudah berjalan dengan baik, di UPPS sudah berjalan dengan normal, dengan sangat baik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu itu diminta mengemukakan fakta, ya, mengemukakan fakta yang terjadi di lapangan bagaimana, gitu loh ya. Nanti fakta itu biar dibaca oleh asesor, dan asesorlah yang akhirnya memberikan justifikasi baik atau tidak baik. Nah itu saran saya, tolong ini menjadi perhatian kita. Kita tidak diminta untuk menilai justifikasi baik atau tidak baik. Kita diminta menilai misalnya analisis. Oh iya, data jumlah mahasiswa menurun berdasar penelitian, berdasar tracing bahwa mahasiswa prodi ini banyak yang drop out. Nah, misalnya, itu kan fakta itu. Berdasar data, angka drop out sekian. Lalu analisis SWOT-nya berbunyi, berdasar pengamatan dan penelitian, mereka banyak drop out itu karena berbagai faktor. Nah, dijelaskan kalau itu menyangkut penurunan. Nah, justru evaluasi yang nampak mengevaluasi beneran itu malah baik. Itu lebih baik, jauh lebih baik, meskipun setelah mengevaluasi, melakukan analisis SWOT itu hasilnya kurang baik, hasilnya tidak selalu naik misalnya, tetapi prosesnya baik. Proses melakukan self evaluation itu baik, meskipun hasilnya tidak baik. Itu jauh lebih baik daripada yang prodi yang tidak menampilkan proses self evaluation, tiba-tiba memunculkan berhasil dengan baik loh, itu ya. Jadi hasil baik tapi tidak ada proses, bukan by proses, itu tentu akan melahirkan skor yang rendah. Karena asesor itu memberikan skor pada akhirnya akan memberikan skor. Nah, ini sekedar untuk contoh ya, biar contoh aja ini.